Di share screen aplikasinya. Iya, Pak. Sudah tampil atau belum ya, Pak? Sudah. Ya, ya silahkan didemokan. Ya, di sini saya membuat sistem informasi administrasi pembayaran siswa. Untuk aksesnya ada 4. Aksesnya ada berapa? Ada 4, Pak. 4, siapa saja? Admin, kepala sekolah, bendahara, sama siswa. Oke, ya silahkan dimulai dari siapa dulu? Dari admin dulu ya, Pak. Ya. Untuk admin sendiri, di sini ada dashboard, master data, meliputi data pengguna, tahun ajaran, kelas, siswa, kenaikan kelas, kelulusan. Terus untuk master keuangannya ada kategori bayar sama jenis bayar. Selain itu ada pengaturan identitas. Ini untuk mengetahui siapa yang login. Di sini administrator, terus ada menu logout. Yang pertama mungkin pengaturan identitas dulu. Pengaturan identitas ini digunakan untuk menambahkan data SMK, menambahkan data sekolahnya. Terus untuk master datanya ada data pengguna, di mana data pengguna ini digunakan untuk memanajemen data pengguna yang bisa untuk diberikan akses ke sistem gitu, Pak. Di sini ada tambah data pengguna. Di sini kita isi username. Kita simpan. Nanti datanya akan tersimpan di tabel data pengguna ini. Terus di sini ada aksi edit data dan hapus data. Ini tinggal diupdate, misal diganti namanya. Terus ini action untuk hapus datanya. Yang Nanti kayak akan gitu muncul enggak perlu aja, Mbak. pertanyaan. Halo, kayak yang itu enggak perlu aja. Ini kan gampang ya. Udah itu anggap jalan gitu lancar. Yang Oke, ya. apa itu tahun ajaran bisa diatur ya. Pengaturan tahun ajaran karena kan setiap Ini tahun ajaran. artinya kan aplikasimu itu bisa di set tahun ajaran berapa berapa gitu ya, bisa diatur ya. Iya, Ya, bisa, Pak. ya karena Jadi kan ini setiap ada tahun
tombol di sini. Bisa diaktifkan ya, karena kan setiap tahun ajaran berbeda biayanya maksudnya ya. Oke, Iya, terus bawahnya itu kelas. Kelas itu ya kalau ini ada kelas. penambahan kelas ya. Oke, Ya, terus bawahnya itu siswa. Siswa yang nambah admin ya. terus ada, iya yang nambah admin Pak. Ya, terus Terus ada kenaikan kelas. hmm, Untuk kenaikan digunakan untuk itu Pak, apa? Pemindahan kelas kalau enggak semisal untuk menaikkan dari kelas 10 ke kelas 11 kayak gitu. Kan biasanya setiap itu kan beda Pak, maksudnya kayak setiap tahun itu kan dia naik ke kelas gitu Pak. Jadi untuk memudahkan saja memindahkan oke, datanya itu oke, ke kelas oke ya, karena setelahnya kayak naik gitu. ya, pada waktu naik kelas ya. Oh, ya, 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 oke. tapi untuk Heeh. data, kalau misal dia udah ada tagihan di kelas 10 Mm-mm. terus dipindah di kelas 11 Mm-mm. nanti tagihannya itu di kelas sebelumnya gitu Pak. Sama seperti kelas sebelumnya Tagihannya tagihannya. tetap Karena kan ikut angkatan lama kan ya tagihannya ya. Iya. ya Pak. Oh ya. Oke, terus bawahnya Terus itu apa? ini untuk kelulusan, Hah? kelulusan Apa itu? ini untuk Kelulusan. Maksudnya apa kelulusan untuk apa Pak. itu? Kelulusan ini untuk itu mengubah status siswa gitu Pak. Jadi lulus kan ada kelas Mm-mm. 12. Kelas 12 itu kan tadi di data siswa itu kan ada Mm-mm. statusnya. Statusnya itu ada Mm-mm. aktif, drop Mm-mm. out, terus Mm-mm. ada lulus Mm-mm. kayak gitu. Nah, Iya. untuk kelas 12-nya ini ya untuk memudahkan pihak sekolahnya juga Mm-mm. mana yang sudah lulus kayak gitu. Mm-mm. Jadi halaman ini digunakan untuk merubah Oke. status siswa Oke, menjadi oke. lulus kayak gitu. Nah, pengaturan ininya biayanya berapa gitu di mananya? Siapa yang Di nanti di bendaharanya, Oh, Pak. bendara ya, bukan admin ya? Oke, Ya, ya, oke. Sekarang bukan. pindah ke selanjutnya apa ya, level apa kategori bayar siapa itu? Ini Itu siapa? kategori bayar admin, Pak. Admin. Kategori Oh, bayar itu yang nanti mana? ini lebih Isinya apa? umum gitu. Kategori bayar itu semisal kayak Hmm, kalau biaya registrasi ya, semisal. ya, 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 Registrasi itu ada. kan nanti Oke, ada registrasi tapi pertama, registrasi kedua. oke, tapi yang menentukan besarannya bendara ya. Oh, untuk yang menentukan besarannya nanti di setting di sini, Pak. Admin Di juga. Admin jenis juga. pembayaran, Ah, admin ya. oh, bukan Di bendara. setting pembayaran ini. Bukan, nanti bendahara itu lebih ke transaksinya aja, Oh Pak. ya, oke ya. Udah itu maksud saya yang itu. SPP itu berapa untuk angkatan ini, berapa untuk angkatan ini, berapa gitu loh. Itu yang admin yang itu ya. Ya, Iya, ini baru ada berapa jenis bayar? Baru 3 di situ. ini baru tak isikan Besok diisi 3, Pak. semua ya. Diisi yang ada di sana semua Oh iya, diisi, dilengkapi ya. iya, Pak. Oke. Wes terus kembali ke bendara sekarang. Oh iya. Di sini ada pembayaran siswa. Awalnya bendahara cari siswanya dulu berdasarkan NIS, NISN Kalau atau nama. lupa NISN-nya nama bisa. Nama bisa, Cari Pak. nama. Coba. Ya. Nama ya. Tapi untuk mengantisipasi salah, karena kan bisa saja nama itu muncul dua, namanya sama, itu berarti NISN ya. Kuncinya itu adalah nomor NISN Ya, ya. Jadi intinya nomor NISN tidak boleh lupa pada waktu siswa membayar ya harus
NISN-nya jangan lupa karena kuncinya NISN ya. Karena kalau nama bisa saja nama Luki itu Luki Setiawan itu bisa bisa ada beberapa ya, bisa jadi gitu kan ya. Ya, oke, terus coba ini kan tagihan. Kalau mau ini tagihan ini. Ini kalau mau Kalau nagih bayar, gimana? Misalkan ini si orang tua bisa melihat kan tagihannya bersiswa berapa gitu bisa lihat kan? Enggak, ini langsung pembayaran langsung itu Pak atau nanti di menu di siswa Pak. Nanti di siswa ada kayak histori pembayarannya sama tagihannya berapa kayak gitu. enggak ya coba lihat di siswa ada tagihannya enggak? Ada. Kamu bisa enggak login yang anu di tab baru gitu loh. Buka tab baru gitu, login siswa gitu misalkan. Oh iya, benar Pak. Ini untuk yang siswanya Pak. Dia bisa lihat tagihan bulanannya. Ini kayak historinya dia gitu loh Pak. Itu tagihan apa itu, Mbak? SPP itu SPP berapa? Ini Apa semua maksudnya kan ditagih? SPP yang dalam untuk satu apa? tahun itu ditagih? Iya, Halo? iya Pak. Suaranya tidak masuk, Mbak. Suaramu belum masuk, Mbak. Aduh, bentar Pak. Halo? Halo Pak, udah masuk belum Pak? Kok tidak masuk ya suaranya ya, Mbak ya? Pak, Gimana, Mbak? halo Pak. Suara saya sudah di sini atau belum Pak? Halo, Mbak. Kok Halo, saya tidak bisa dengar ya? Kamu dengar suara saya enggak? Kok tidak ada suaranya ya kamu ya? dengar Pak. Kok tidak ada
Bentar, Bapak tempat tidak masuk suaranya. Tidak ada suaranya, Mbak. Tidak masuk suaramu. Udah bisa dengar belum, Pak? Assalamualaikum. Atau coba live dulu terus gabung lagi coba. Live dulu terus gabung lagi coba ya. Oh iya. Bentar, Pak. Saya enggak masuk suaranya itu. Coba ngomong bisa enggak, Mbak? Masuk enggak suaranya? Coba. Assalamualaikum. Masuk nggak, Pak? Ke ada ya? Kok enggak ada anu ya? Apa tempat saya ya yang masalah ya? Nggak tahu, tak Pak. tak tutup dulu ya. Nanti anu gabung lagi. Enggak masuk masalah. Nek suara saya masuk ya? Masuk, Pak. Keluar dulu aja deh. Oke. Halo Mbak Angni. Halo, Pak. Assalamualaikum. Tuh, aneh ya. Masa nggak bisa? Kok aneh ya? Enggak ada suaranya kamu ngomong. Masuk, Pak. Halo. Halo, Pak. Nggak ada suaranya ya, Pak? Kok aneh ya? Nggak tahu, Pak. Apa laptop saya kan? Kamu pakai HP atau pakai laptop? Pakai laptop, Pak. Kok aneh ya? Bentar, pakai kalau saya pakai laptop. Atau coba saya suaranya pakai yang HP aja, Pak. Bisa nggak, Pak? Halo Bang Ni. Halo, Pak. Assalamualaikum. Ya, berarti anu laptop mungkin. Saya pakai HP. Pakai HP ya. Oke. Bisa screen. Wah, ya anak udah rame. Ja. Aja. Ini untuk yang hak asasi siswanya, jadi dia bisa Belum di-share, lihat Mbak. itu, Pak. Belum di-share. Belum kamu share. Hah? Belum kelihatan. Bentar, ditunggu dulu sih. Sudah, Ya Pak. sebentar.
Proses nggon aku urung tampil ya. Oh, belum kelihatan. Heeh, belum kelihatan. Oh ya. Iya, iya, Pak. Iya. Ya sudah yuk. Yuk sudah. Ini untuk hak asasi siswanya, Pak. Jadi siswanya itu nanti bisa lihat dia SPP-nya sudah bayar berapa kayak gitu. Terus nanti ada statusnya belum lengkap atau sudah lengkap. Ini untuk tagihan lainnya itu maksudnya tagihan yang bisa dicicil kayak gitu, Pak. SPP itu ditagih semua atau hanya SPP bulan itu saja Mbak yang ditagih Mbak? Yang muncul di tagihan? Semua, total? SPP sih tergantung itu Pak, settingnya nanti di jenis bayarnya Pak. Kalau ini kebetulan kemarin saya nyobanya itu semua. Semua ya, jadi bukan bulan ya, SPP biasanya bayarnya kan berbulan, SPP bulan Juli atau SPP bulan Juni atau SPP itu bukan itu ya yang ditagihkan. Di jenis bayarnya nanti itu kan nanti ada misal tagihan bulanan nanti kita ngisi itu loh Pak, apa? Saya tampilkan yang jenis bayarnya ya Pak. Ya. Buka 2 tab saja, di situ yang admin, di situ yang siswa. Pak, salah Pak. Ini kan nanti ada setting bayarnya, semisal kayak gini Pak, nanti kalau yang bulanan itu. Gitu ya. Itu SPP. Oh gitu. Nanti munculnya ya bulan Januari, Juni gitu. Tagihan di bulan Juni, iya, Juli nanti gitu. Iya nanti di pembayarannya itu nanti ada itunya. Apa namanya? Coba ini bulan Juli, ditagihkan di bulan Juli coba. Coba ditagihkan di bulan Juli. Biar nanti di siswa itu muncul tagihannya itu tagihan bulan Juli. Aku habis ke airan, aku baterai. Maksudnya kan kalau ditagih semua kan nanti takutnya itu orang tua siswa itu tagihannya kok oke gitu. Biasanya kan dia itu bayarnya kan tiap bulan. Biar muncul tagihan itu tagihan per bulan gitu loh.
si siswa yang tadi ya, yang siapa tadi, biar muncul tagihannya itu tagihan bulan Juli sebesar berapa tadi? 150 ya? Kalau untuk begitu. Harus itu Pak, harus semuanya keisi Pak. Ya, coba diisikan. Jadi tagihannya itu satu semester gitu Pak. Oh, 1 semester ya? Bukan per bulan ya? Ini bukan Pak. Jadi per tahun ajaran gitu Pak. Jadi Tapi nanti satu ada informasi semester. kalau bulan Juli sudah dibayar, bulan Agustus sudah dibayar, gitu ada informasinya itu. Ada Pak, nanti kan dapat kwitansi pembayaran kayak gitu. Ada tulisan SPP bulan Juli. Coba ditagihkan coba. Dia bayar SPP bulan berapa gitu. Gimana Pak? Coba ditagihkan. Di yang tampilan siswa tadi tidak muncul itu ya, Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember gitu muncul ya? Enggak Pak. Oh enggak ya. Karena tadi yang munculnya ya cuma SPP gitu ya, selama Enggak. 12 bulan ya. Iya. Ya, bisa tidak misalkan dimunculkan kayak gitu. Jadi tagihan siswa itu ya munculnya kalau SPP itu SPP bulan Juli, Juni, Agustus, September dan seterusnya itu muncul. Nanti informasi yang mana yang sudah dibayar itu ada. Jadi karena orang tua kan biasanya melihat itu yang bayarnya per bulan. Jadi mana yang bulan yang belum dibayar itu kan biar kelihatan. Kalau kamu gelondong SPP selama 1 tahun gitu kan orang tua enggak tahu ya, ini wis bayar tekan bulan opo gitu loh. Oh, kan tagihannya nggak ngerti. Biasanya kan sing orang tua siswa belum bayar 3 bulan. Nah, itu kan kalau di gelondong itu kan enggak tahu berapa total tagihan yang belum dibayar. Kalau diberi bulan kan, bulan Juli sudah lunas, bulan Agustus lunas, bulan September lunas. Dan nanti kalau sampai Desember kok September, Oktober, November, Desember masih kosong, padahal sampai Desember, ya berarti kan dia tagihannya 3 bulan itu gitu loh, belum lunas gitu kan ya. Benar loh Mbak. Jadi biar mudah kan, karena modelnya kan SPP ya, SPP berarti kan setiap bulan. Nah, itu informasinya misalnya seperti yang admin di sini ada tagihan bulan Juli, Agustus, September, Oktober, November, Desember, Januari sampai dengan Juni. Nanti kalau yang sudah dibayar ya ditulis Juli lunas, Agustus lunas, September lunas. Ya nanti kalau ya Oktober belum dibayar ya muncul tagihannya berapa, November berapa, Desember berapa gitu. Bisa enggak? Yang di tampilan di siswanya, di siswa atau orang tua siswanya itu loh. Khusus SPP. Kalau yang lain kan tidak per bulan ya tagihannya. Misalkan apa tadi tagihan yang lain selain SPP kan, apalagi tagihan selain SPP pembayarannya? Ada tes kesehatan. Nah, tes kesehatan itu kan tidak perlu dimunculkan Januari, ini cukup tes kesehatan berapa, untuk tagihannya berapa, nanti lunas atau belum lunas gitu. Ya. Berarti nanti di siswanya itu coba tampilkan siswa tadi yang mana? Pembayaran siswa itu yang tab pembayaran siswa tadi mana? Yang siswa. Ya, ini siswa ya. Ya itu loh yang khusus ya, SPP itu loh. SPP itu
sebaiknya tidak digelondong satu utuh gitu, tetapi tadi loh bulan ya, bulan Juli, mulai dari Juli, Agustus, September dan seterusnya itu nanti tinggal dimunculkan yang sudah dibayarkan berarti ditulisi lunas, SPP bulan Juli lunas, September lunas dan seterusnya gitu misalkan, gitu ya. Jadi pembayarannya nanti model pembayaran SPP bulan Juli, bulan Agustus, September Mbak. Karena kan ini bayarnya mesti ya per bulan kan, per bulannya misalkan berapa tuh? 150 ya. 150 ya. Ya, berapa? Iya. Berapa? Per bulannya berapa tuh? 150 ya. Misalkan 150 kan jadi satu bulan per bulan 150. Kalau model pembayaranmu di Berondong itu kan bisa saja dia tidak bayar 150, bayar 100 dulu, 200 dulu kan bisa aja. Nah, tapi kalau dibayarnya harus per bulan 150 ya berarti bisa ditampilkan saja ini SPP, kategori SPP. Ya, kemudian di situ di bawahnya ada bulan Juli, Agustus, September dan seterusnya sampai Januari. Itu. Gitu ya. Ada maksudnya dibuat kayak gini kali ya Pak? Bentar Pak. Jangan mama nanti kalau darah kita nanti disayang mama. Ayo mbak. Bentar Pak. Jadi nanti di itunya kayak Iya, gini sih kayak Pak, kalau gitu, dipeliharanya kayak nanti Pak. gitu. Kayak gitu, tapi kan dia tidak bisa ada kumpunya, dia hanya informasi Juli sudah lunas, Agustus lunas, September belum Oh, ngono. berarti nanti Iya. Itu yang ya kayak berarti nanti gitu. di yang tampilan siswanya itu kayak gini. Iya, ditampilkan kayak gitu biar jelas orang orang tua siswa itu tahu kalau oh ternyata Juli Agustus sudah dibayarkan, yang belum dibayarkan mulai September gitu loh. Berarti cuma nanti bedanya nggak ada itu ya Pak, Ya nggak aksen ada bayar sama ya cetak aksen gitu. bayar dan tanggal bayarnya itu boleh ditampilkan, tetapi kalau yang belum kan belum muncul tanggalnya kan ya. Iya. Itu yang opsi bayar yang itu tidak usah ditampilkan, yang cukup dibayarkan ya nama bulannya, jumlah tagihan sama status bayarnya sama tanggal bayar gitu boleh ditampilkan. Iya. Gitu ya. Kalau mau cetak bisa juga cetak kwitansinya boleh juga sih. Dia mau mencetak bukti itu bisa difasilitasi kan. Yang sudah dibayarkan kan muncul tombol cetaknya. Kalau yang belum kan tidak gitu ya. Gitu ya. Iya.
Ditampilkan itu seperti itu yang Ya. di orang siswa. Tampilkan berarti nama bulan, tagihan, status, tanggal sama cetak kwitansinya. Itu yang SPP ya, yang pembayaran SPP. Ya. Terus? Oh iya, Pak. Udah. Ya, terus yang Terus selanjutnya, yang kalau yang pembayaran biasa tampilannya juga sama seperti itu. Ada gimana? Kalau yang pembayaran selain SPP yang sudah dibayarkan gimana anunya? beda, Pak. Kayak apa? Benar. Yang bawah itu ya? Ya, yang ini yang Oh ya, yang oke ini. ya. Mana tadi bilang? Jadi nanti Ini siswa atau yang ini siswa? Bisa itu nyicil gitu loh, Pak. Oh, bisa Kalau nyicil. Enggak, ini itu. Admin. Ini bendahara, Pak. Yang admin Ini yang siswa bendahara. coba. Yang siswa kayak apa? Bendahara. Yang siswa kayak apa tampilannya? Yang siswa itu Buka tab baru gitu yang siswa gitu, Mbak. Yang sebelah itu kan ada siswa itu pembayaran siswa itu. Yang di sebelah WA-mu itu loh. Nah, itu siswa tuh. Bukan. Oh, bukan, itu admin ya. Buka tab baru yang untuk siswa gitu loh, biar enggak nutup gitu. Bisa enggak? bukan. Ya. Buka tab baru login sebagai dulu login Oh, lagi enggak gitu, bisa Pak. ya? Oh, enggak bisa ya. Oh, iya. Iya. Enggak. Kalau anune beda ya enggak bisa. Loginnya dibikin kayak gitu. Enggak. Jadi tampilan untuk yang siswanya itu kayak gini, tapi yang yang bawah itu ya, yang kategori lain itu ya? Tombol-tombol kayak gini itu hilang, enggak ada. Yang kayak bawah itu ini ya? kategori lain. Tapi bisa cetak kwitansi juga ya? Yang siswa bisa cetak kwitansi. Kalau yang siswa itu nggak bisa, Pak. Berarti Dikasih aja, Mbak. Dikasih ya, aja cetak pembayaran yang sudah dibayarkan. Kalau yang belum ya dimatikan seperti itu. Yang bawah itu kan mati itu kalau yang belum dibayar. Kalau yang sudah dibayar berarti bisa cetak pembayaran. Ya. Dibuat seperti itu, ditampilkan. Berarti nanti yang siswa sama ya itu. Siswa itu tampilkan tahun ajaran baru, tahun ajaran, kategori bayar, jenis pembayaran, tagihannya, kemudian statusnya itu atau dibayar berapa, kan bisa dicicil katanya tadi ya. Nah, total tagihnya berapa, dibayar berapa, ya statusnya berapa, kemudian bisa cetak kwitansi. Gitu. Ini ya? Oh iya. Jadi yang ditambah ya, Pak? Ya, SPP-nya kayak tadi yang disampaikan tadi. Kalau yang pembayaran lain yang kayak gitu. Gitu kira-kira yang di tampilan siswa. Jadi biar tahu itu orang tua siswa bisa tagihannya itu berapa sebenarnya. SPP-nya saya ditagih, yang belum saya bayar itu bulan apa. Kemudian tagihan lain itu apa saja yang belum dibayarkan atau yang sudah dibayar tapi belum lunas, itu kan bisa dilihat. Misalkan itu tagihan tes kesehatan, itu tagihannya 300.000 baru dibayarkan 250. Berarti kan dia masih ada kekurangan kan, belum lunas kan statusnya. Gitu. Iya. Gitu ya. Gitu, Mbak. Berarti cuma ditambah Pak ya? Iya. Saya. Ya. Terus apa lagi? Itu bendahara sama siswa. Hanya 3 aksesnya, admin, bendahara, siswa. Hanya 3. Ya? 4, Pak. Yang satu kepala sekolah. Kepala sekolah apa? Lihat laporan. Coba laporannya kayak apa tuh? Bisa tidak si kepala sekolah itu melihat informasi kelas 12 12 IPA 1 misalkan, itu yang sudah lunas berapa, yang belum lunas berapa. Itu informasi itu kan penting seorang kepala sekolah untuk mendapatkan informasi itu.
laporan pembayaran Ini gitu. ada data siswa, pembayaran per Pembayaran aja, kelas. kalau langsung pembayarannya aja, kalau itu kan enggak anu ya, pembayaran per kelas juga, per kelas yang SPP, kelas apa, kelas IPA berapa tadi, saya tidak tahu, lupa ya itu ya tampilkan siji tok ya, Ini Pak, sisanya kebetulan satu saja ya. ini kan jenis pembayaran. Siswanya baru satu. Oh ya nanti Ini kalau yang tak sisanya masukin siswanya baru satu. ya oke, gitu berarti itu Agustus, berarti Juli Agustus ya siswa itu. Nanti misalkan ini sampai bulan, harus sampai Desember, misalkan sampai September, berarti kan masih ada kekunangan itu ya. Nanti kelihatan ya siapa yang belum bayar. Ini itu bisa enggak sampai bulan apa gitu, enggak ada ya? Sampai bulan apa gitu maksudnya? Maksudnya kan kan biasanya seperti kalau mau ujian itu kan bisa mengikuti ujian harus sudah lunas sampai SPP bulan Desember misalkan begitu. Jadi kan tagihannya itu nanti sampai bulan Desember gitu loh. Jadi nanti kan kelihatan itu yang belum, bisa tidak misalkan mau mencetak laporan SPP ya, laporan jenis SPP pembayaran itu sampai dengan November misalkan. Berarti nanti ketahuan siapa saja yang belum Berarti lunas nanti sampai Desember. Nah, ada tambahan SPP sampai dengan bulan ada apa gitu tambahan loh. filter ya Pak? Filter sampai bulan apa, November Berarti misalkan. nanti Kalau seperti itu kan kelihatan yang ya. kosong itu kan sampai Juni ya. Kan kita tidak tahu orang siswa itu akan bisa mengikuti ujian akhir semester itu sampai bulan apa gitu loh. Nanti yang ditagih misalkan tagihannya itu sampai dengan November. Berarti kan yang September, Oktober, November itu harus isi kan ya. Kalau tidak isi kan berarti termasuk kekurangan kan ya, yang harus dibayar kan ya. Isora ditandai misalkan yang harus dibayar itu ditandai dengan warna apa, merah misalkan gitu deh. Isora kolomnya itu ditandai dengan warna merah, ini isora kira iso kan ngerti ya apa ditandai ya kan menarik ditandai ngono, berarti sing kolom ditandai itu yang ada warnanya merah itu berarti dia itu belum bayar ya, belum lunas, yang harus dibayarkan artinya. Nah, iso ditambahin ngono atau kayak bagaimana biar seolah-olah itu ada filter lagi sampai bulan apa. Kalau kamu tampilkan sampai bulan Juni, ya Juli sampai Juli itu kan berarti seolah-olah kayak itu yang kosong itu kan berarti dia itu kayak belum lunas. Padahal dia baru sampai bulan ini, baru sampai bulan Oktober misalkan. Kan November, Desember, Januari dan seterusnya tidak wajib dibayar kan. Wong ini baru bulan Oktober gitu loh. Tahu? Atau? Tahu ya, misalkan mau UTS itu kan bulan Oktober misalkan. Berarti kan SPP sampai bulan Oktober. Kalau kamu tampilkan sampai Juni kan ini seolah-olah tagihannya sampai Juni kan. Padahal sampai Oktober saja gitu. Nah, ini misalkan enggak apa-apa diberi tanda, ditampilkan semua tapi ditandai sampai bulan apa, sampai Oktober misalkan yang diberi tanda yang harus dibayar misalkan, itu bisa saja. Oh ya, itu kamu pikirkan nanti bagaimana caranya. Jadi biar menarik orang si kepala sekolah bisa mengidentifikasi, oh ini ternyata yang harus dibayarkan sampai Oktober atau sampai Desember atau sampai apa. Itu kira-kira Mbak. Kalau yang tagihan lain kayak apa? Kayak gini Pak. Oh itu ya. Tunggakannya 50.000. Oke. Ya. Bisa tidak si kepala sekolah itu memfilter yang belum lunas saja misalkan, atau yang lunas saja gitu. Belum ada filternya Pak kalau ya. Ini ada ya. Insya Allah ditambahin Mbak. Mungkin ditagih siswa.
Ini siswa ya? Ini tagihan siswanya, Pak. Nggak kelihatan, ketutup itu. Laporan tagihan siswanya. Ketutup ini, Mbak. Aduh, Ya, ditutup aja, ini Pak kan di bentar. cancel, di batal tuh. Loadingnya lama. Ya itu. Iya, Pak. Ya itu kan sama kan SPP-nya itu kan kamu tagih total itu. Aduh, Oh, toh 1 tahun kan itu. ini tagihannya ding, Pak. Lah iya tagihan Iya. SPP 1 tahun kan. Toh? Iya. Nah iya. Berarti nanti Ya intinya SPP itu loh, bulan karena apa ini gitu ya, model, Pak? karena ini kan modelnya kan SPP ya. Nah, kalau kita mau menagih SPP itu ya sampai SPP keberapa. Jadi tidak 1 tahun penuh. Misalkan kita mau untuk tombol rapot, misal tombol rapot semester 1 misalkan sampai Desember SPP. Ya berarti harus hanya lunas sampai Desember, tidak ditagih sampai Juni gitu loh. Ngerti? Kalau itu kan kamu tagih sampai Juni Oh iya. SPP-nya itu. Biasanya kan sekolah nagih itu kan pada waktu mau semesteran, mau tombol rapot. Mau tombol rapot semester 1 kan Desember biasanya. Berarti kan dia harus berkewajiban, orang tua siswa itu berkewajiban membayar SPP sampai Desember. Ya berarti yang ditagih SPP-nya ya sampai Desember. Jangan ditagih sampai Juni ya. Ditagih sampai Juni ya. Itu tagihan sampai Juni itu SPP-nya itu. Tahu ya? Makanya untuk mencetak tagihan itu harus Iya. ada filter lagi SPP, terutama SPP. Kalau yang biaya lain kan mengikuti itu ya harus misalkan harus lunas ya harus lunas bisa ditagih. Kalau SPP kan tidak sampai Juni, tidak 1 tahun penuh tagihannya, hanya sampai bulan tertentu, misalkan sampai Desember atau sampai Januari atau sampai apa gitu loh, itu tagihannya. Jadi total tagihannya hanya sampai bulan yang ditagih itu gitu loh Mbak. Gitu ya. Iya, Pak. Ya. Terus Ampun, Pak. No. ya. Oke, gitu tadi catatannya nanti sudah bagus ini jadi tinggal tambahan sedikit yang terutama yang filter-filter tadi. Nanti diperbaiki kalau bab 4-nya diajukan. Bab 4 ajukan bab 5 terus nanti segera daftar ujian ya. Usah suwe-suwe daftar cek dhewe ngono ya dong daftar ya ben. Yo. Pak, berarti ini saya uh, itu dulu revisi sistemnya dulu Ya, gitu. kamu perbaiki sambil membuat bab 4. Kan itu sudah bagus. Tinggal tadi toh hanya tadi tampilan di siswa itu yang tagihan SPP tadi dirinci bulannya ya. Bulan ada Juli dan seterusnya itu loh. Terus sama laporan tadi juga Iya. ada apa rincian ya bulannya itu. Jadi tidak menagih itu tidak SPP itu tidak full 1 tahun tagihannya ya. Ada filter sampai bulan apa nagihnya gitu loh. Jadi nanti total tagihannya ya sampai bulan yang ditagih itu. Misalkan sampai bulan Desember ya berarti total tagihannya ya 1,50 sampai bulan Desember saja, tidak dihitung penuh 1 tahun gitu loh. Gitu ya. Iya, Pak. Coba nanti. Iya, itu. Karena kan orang kalau tagihan loh, kalau mau memberikan tagihan loh ya, karena kan biasanya kita ditagih itu ya tertentu apa namanya bulan-bulan tertentu pada mau semesteran atau pada mau menerima rapot itu biasanya syaratnya harus lunas SPP sampai bulan tersebut, bukan 1 tahun penuh yang harus lunas. Kalau tadi kamu tagih itu SPP 1,5 juta itu kan berarti dia nagih setahun, padahal dia hanya sampai bulan Desember untuk menerima rapot semester 1 misalkan semester ganjil gitu kan ya. Orang tua siswa kan kaget, tagihannya SPP langsung 1,5 juta. Padahal baru semester Iya. pertama gitu loh. Total tagihannya sampai Desember kan separuhnya misalkan 750 misalkan. Oh, berarti benar dia belum bayar 6 bulan dari bulan Juli sampai dengan Desember misalkan. Yang berarti dia kewajiban untuk membayar itu biar bisa menerima rapot misalkan. Gitu ya. Iya, Pak. Oke, itu ada pertanyaan.
itu Pak, mau tanya. Mm-mm. Kalau semisal ini kan aplikasinya itu Mm-mm. di bab beda sama bab 1 gitu, berarti bab satunya itu berubah Disesuaikan, ya Pak? disamakan, Disesuaikan sama aplikasinya disesuaikan aja. sama aplikasinya. Mungkin ada tambahan fitur, ada tambahan user dan ini bisa disesuaikan dengan di bab 1 dan di bab 3 juga disesuaikan. Misalkan ada tambahan user, berarti kan tadi kalau pakai UML atau DAD kamu? DFD Pak. DFD berarti entity-nya ditambah, kalau usernya ditambah. Tadi kan ada admin, ya ada kepala sekolah, ada siswa, ada bendahara. Berarti entitinya harus ada 4 itu. Disesuaikan. Oh Itu ya. ya, Oke. berarti nyesuaiin aja sama Ya, menyesuaikan sama aplikasinya ya Pak, aplikasinya. berarti ya Ya, diubah. ya. Oh Sudah? iya, oke Pak. Udah. Pak. Oke, semangat ya, cepat ya. Tapi Udah. segera diperbaiki karo gawe papat sisan. Jadi jangan nunggu ini selesai. Jadi kalau nyicil papat juga diselesaikan, terus nanti bisa dikirim di SSU bab 4-nya. Itu ya. Udah nyicil sih Pak, tapi Ya, belum selesai. ya dilengkapi, diselesaikan terus di-upload di SSO. Iya Pak. Oke, itu ya. Cukup ya. Oh, sebentar Pak, mau tanya lagi. Iya, Untuk yang bab 4 itu nanti pengujiannya cuma black box aja ya Pak? ya pengujian ke pengguna juga lah. Kamu kirimkan pertanyaan ke pengguna, yaitu untuk melihat itu. Berarti penggunanya ya ada itu tadi, minimal ada 4 itu. Ada bendahara, ada admin, ada siswa, ya perwakilan dari siswa atau orang dari siswa, sama kepala sekolah. Itu yang diberi pertanyaan untuk melihat apakah aplikasi ini sudah bisa diterima di sana. Jadi nanti pengujian black box dulu, ya di pengujian black box itu kan pengujian kamu diuji dulu sebelum kamu ujikan ke pengguna kan kamu uji dulu itu dengan black box itu kan ya, termasuk fitur tadi ya, apakah jalan semua kan sudah, dan baru diujikan ke pengguna, yaitu dengan menggunakan kuesioner saja, memberikan pertanyaan kepada admin, kepada bendahara, kepada siswa, kepada kepala sekolah. Berarti kuesionernya kita buat 4 orang ya, ya Pak? 4 pertanyaannya mestinya berbeda karena kan fitur yang ditampilkan kan berbeda. Pertanyaan dengan admin dengan kepala sekolah kan berbeda karena kepala sekolah kan hanya tampilan informasi laporan saja kan. Ya. Tahu ya maksudnya? Ada? Iya, tahu. Ya, nah, iya. Pertanyaannya admin dengan pertanyaannya bendahara kan tentu saja berbeda karena admin itu kan yang mengelola data-data tadi kan. Kalau bendahara kan hanya melakukan transaksi. Pertanyaannya dengan user atau siswa juga berbeda kan, karena user atau ini kan hanya melihat informasi mengenai apa tagihan dan pembayaran. Nah, itu mesti pertanyaannya harus disesuaikan dengan user penggunanya, gitu ya. Halo, Pak Agni. Halo. Halo, putus. Iya Pak. Oh ya, sudah ya, gitu Mbak. Enggak Pak. Ya. Ada lagi? Sampun. Ya, ada. Kalau sudah segera diselesaikan. Nanti mudah-mudahan ini ini pertengahan Juli selesai, Mbak. Ini kan tanggal 5 tuh. Tanggal 5 toh, ya, nanti minggu ini kamu selesaikan ya. Kemudian nanti pertengahan Juli selesai terus daftar ujian ya. Rasa nunggu Agustus. Rampung sih ngono lho. Ayo rampung sik, gitu kan. Kan tidak harus Agustus, wis rampung saiki ya ora apa-apa, rampung Juli ini langsung daftar ujian saja. Itu, Mbak. Ya. Nggih. Oke, itu udah cukup. Baik, udah ya, tutup ya. Nggih. Nggih, Pak. Ya, terima kasih, Pak. Ya. Baik, assalamualaikum. Waalaikumsalam.